Oke. Tidak perlu demonstrasi ke jalanan oleh teman-teman. Tunggu saja proses di DPRD dengan cukup baik. Nah, nanti biar objektivitas hukum pada titik tertentu untuk membuktikan. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan menghormati proses politik yang ada di sana. Selamat malam. Rabu pekan lalu puluhan ribu warga Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dianggap sudah membuat kebijakan yang memberatkan dan dinilai arogan. Di tengah aksi demonstrasi, DPRD Kabupaten Pati langsung membentuk pansus angket pemakzulan Sudewo. Namun hingga sepekan berjalan, belum terlihat gerakan dan gebrakan dari pansus angket pemakzulan Sudewo ini. Sementara aliansi yang semula menuntut Sudewo mundur dari jabatannya dikabarkan sudah berbeda suara. Lalu akankah Sudewo jadi dilengsarkan? Inilah satu meja The Forum, demo Pati, Sudewo jadi dimakzulkan dalam tanda tanya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Bola panas protes kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga disikapi DPRD Pati dengan membentuk pansus hak angket pemakzulan Bupati. Kini, pansus hak angket DPRD Pati tengah mengkaji pemakzulan Bupati Sudewo. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo mengatakan, saat ini Pansus sedang mengidentifikasi 12 poin dugaan pelanggaran Bupati Sudewo. 12 item data-data yang sudah kami siapkan dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati. Ada 22 awalnya. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami. Ada 12 butir yang sudah kami sepakati. Tetapi dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan pansus ini karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak Pansus Hak Angket mempercepat pembahasan agar Bupati Sudewo segera dimakzulkan. Harapannya ya untuk mempercepat kasus angket dari DPRD ini agar pelanggaran Bupati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin lah. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menyebut, jika mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah, tindakan Bupati Pati sudah memenuhi syarat pemberhentian karena menimbulkan keresahan publik. Bahwa kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76 bahwa seorang kepala daerah dilarang ya membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat
Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Terkait tuntutan pemakzulan Bupati Pati, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, Kemendagri mencermati proses politik di Pati. Kemendagri juga telah melakukan teguran dan evaluasi terkait kebijakan Bupati Pati yang sempat menaikkan pajak 250%. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan menghormati proses politik yang ada di sana. Ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Bola kini ada di DPRD Pati. Apakah sebagai wakil rakyat mereka bisa merepresentasikan keinginan dan tuntutan masyarakat, atau sebaliknya memilih memunggungi warga yang notabene sudah memilih dan mengantarkan mereka menjadi anggota dewan yang terhormat? Demo Pati Sudewo jadi dimaksulkan dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Joher Mansyah Johan, pakar otonomi daerah, guru besar IPDN, yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah. Malam, Prof. Malam, Mas Budi. Di sebelah kiri saya ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam, Mas Burhan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Rifki Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Malam, Mas Rifki. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian ada Joni Kurnianto, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati. Malam, Mas Joni. Selamat malam, Bapak. Ya, dan kemudian ada juga Koordinator Hukum dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo. Malam, Bang Gulo. Selamat malam Pak Budiman, selamat malam semuanya. Baik, saya ke Pak Joni terlebih dahulu. Udah hampir seminggu ya Pansus, kemudian apa yang sudah dicapai oleh Pansus pemakzulan di DPRD Pati, Mas Joni? Ya, banyak sekali Pak. Jadi kami sudah pertama kemarin kita menerima 22 tuntutan ya, 22 poin dari pendemo. Kita bahas, kita saring, kita serap. Jadi kita rangkum menjadi 12 poin. Kemudian dari kemarin sudah kita panggil, terutama kita ketemu dulu dengan ahli akademisi untuk meminta saran-sarannya sebelum kita mulai rapat pansus angket. Kemudian kita sudah mulai memanggil. Pertama kita panggil urusan dari Rumah Sakit Suwondo. Jadi masalah ada 220 orang yang memang THL ya, yang diputus kontrak ya. Ada yang kerja 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun tanpa pesangon. Itu sudah kita panggil. Kemudian juga manajemen rumah sakit kita panggil. Kemudian juga langsung kita juga ke masalah di kenaikan PBB 250%. Kita juga memanggil para kades, para camat yang katanya memang inisiasi dari PBB 250% dari mereka, kita panggil. Kemudian juga dari perangkat desa, kemudian dari bagian hukum sendiri, dan juga ada dari DPKAD. Itu baru sampai itu sementara. Oke. Pak. Kapan rencana Bupati Sudewo dipanggil, Mas Joni? Nanti sambil kita lihat nanti waktu yang tepat, karena ini kita panggil dulu yang OPD yang memang apalagi berkaitan dengan mutasi-mutasi yang bermasalah. Kita arah situ dulu Pak sementara ini. Oke, baik. Saya ke Mas Gulo. Mas Gulo, saya mendengar sekarang warga Pati terbelah. Ada yang sudah tidak setuju dengan proses pemakzulan. Betul demikian? Jadi begini Pak Budiman, itu sebenarnya informasi itu tidak benar. Karena begini, pihak Bupati dan kawan-kawan berusaha untuk menggembosi aksi ini dengan cara memanggil satu-satu orang yang tampil di media. Oke. Dan kemudian berusaha untuk merangkul. Nah, ada satu teman yang kebetulan sering tampil di TikTok yang namanya Mas Hussein, lalu kemudian berakhir dengan kata dia mengundurkan diri dari aliansi. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa sejak awal aliansi ini
bukanlah yang digerakkan 1-2 orang. Ini lahir dari pribadi per pribadi. Jadi andaikan Pak Bupati dan kawan-kawan berhasil meminta kepada 1-2 orang atau 10 orang atau 500 orang, itu tidak mungkin tergembosi aksi ini karena itu masing-masing diprakarsai oleh pribadi-pribadi. Jadi andaikan saja saya diminta untuk menggembosi itu, nggak mampu saya, tidak akan mampu dan tidak akan berhenti itu. Jadi ini adalah aksi nyata yang memang diprakarsai oleh masing-masing individu akibat kekecewaan yang dilakukan oleh Pak Bupati selama kurang lebih 6 bulan, yang akhirnya memuncak pada ketika dia melakukan satu kebijakan menaikkan pajak PBB, bahkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pajak terhadap pedagang kaki lima yang dulu hanya sekitar 10.000 per bulan, sekarang dia pakai menjadi 300.000 per bulan. Jadi sekali lagi bahwa demo ini mau digembosin, mau ngerayu siapapun, 500 orang dia akan digembosin, 50.000 masih ada, jadi nggak mungkin berhenti. Oke, baik Pak Gulo. Prof. Jo Hermansyah Johan. Gimana Prof. Jo lihat? Udah hampir seminggu berjalan gitu, tapi Bupati kemudian akan melakukan kooptasi atau mengajak orang. Ini proses yang lumrah sebetulnya. Oh iya begitu kan, ini kan proses politik. Jadi pemakzulan itu adalah proses politik di DPRD. Mereka menggunakan hak angket, ya. Ada pansus yang bekerja. Harap diingat waktunya menurut Undang-Undang Pemda 23 60 hari. Nah ini baru jalan 1 minggu. Tentu Bupati ya yang akan dimakzulkan berusaha keras untuk bisa bertahan, ya menolaklah dimakzulkan. Dan itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh beliau karena dia dipilih secara langsung secara konstitusional oleh rakyat. Nah, tinggal sekarang yang penting dijaga adalah pansus itu tetap bekerja mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nanti dia panggil-panggil dulu, panggil-panggil pejabat, panggil-panggil ahli, kemudian juga bisa diharapkan diminta datang nanti pada akhirnya kepala daerahnya, biasanya pada akhir dari suatu hak angket. Artinya publik harus menunggu sampai semua proses 60 hari itu baru kemudian selesai? Paling lambat sih, ya jadi kalau mereka lebih cepat sebetulnya bisa juga, ya kurang dari 60 hari. Oke, baik. Mas Rifki, Ketua Komisi 2 DPR, gimana Komisi 2 DPR melihat proses politik pemakzulan di DPRD itu? Yang pertama kami tadi baru saja melakukan rapat internal setelah masa sidang ini dibuka di Komisi 2 DPR RI. Kami menyepakati pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang akan datang, kami akan mengundang Saudara Menteri Dalam Negeri dan beberapa Direktorat Jenderal, Dirjen-Dirjen terkait di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, ya, terkait dengan isu ketergantungan fiskal daerah terhadap APBN. Yang itu menurut kami adalah hulu dari berbagai macam persoalan terkait dengan para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota menaikkan pajak daerah, terutama PBB P2 yang sekarang berlangsung bukan hanya di Pati, ada di beberapa daerah lain, ada di Cirebon, ada di Bone, dan di beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Karena itu melalui kewenangan konstitusional pengawasan yang kami miliki, kami akan memanggil Saudara Menteri Dalam Negeri, kami ingin menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah itu harus dilakukan. Jangan sampai kemudian kawan-kawan kita, para kepala daerah, bupati, wali kota, tidak memiliki indikator yang konkret untuk kemudian menaikkan pajak sehingga kemudian mendapat reaksi yang besar dari publik, termasuk reaksi politik dari DPRD setempat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua, kami melihat kasus Pati ini secara induktif. Jadi Pati menjadi penting bagi kami untuk melihat situasi nasional. Karena Komisi 2 tentu nggak boleh sama tugasnya sama teman-teman di DPRD Pati yang menjadi counterpartnya Bupati Sudewo. Kami ini counterpartnya pemerintah pusat. Dan karena itu proses
kontrol yang dilakukan di Pati, menurut saya silahkan, itu hak kawan-kawan di DPRD. Untuk menuju kepada pemakzulan kan ada dua objektivitas yang harus dilakukan. Satu, objektivitas politik melalui hak angket, sebutlah begitu, untuk menilai apakah satu kebijakan betul-betul bertentangan dengan undang-undang dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti kalau dinyatakan bertentangan, dia naik level kepada hak menyatakan pendapat. Kemudian sebelum dimakzulkan ada objektivitas yang lain, yaitu objektivitas yuridis atau Mahkamah objektivitas hukum yang akan dinilai oleh Mahkamah Agung. Nah, itulah nafas kita bernegara. Ada nafas demokrasi pada satu pihak, tapi ada nafas nomokrasi, negara hukum pada pihak yang lain. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI menghargai proses objektivitas politik yang sedang berjalan. Tadi kalau kita dengar, ini persoalannya bukan hanya terkait soal pajak, tapi berbagai kebijakan lain yang dianggap bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Silahkan DPRD menggunakan haknya. Saya kira bagus juga DPRD punya kapasitas checks and balancesnya. Dan kalau DPRD itu punya kanalisasi yang baik, itu juga membuat suasana menjadi jauh lebih baik. Tidak perlu demonstrasi ke jalanan oleh teman-teman. Tunggu saja proses di DPRD dengan cukup baik. Nah, nanti biar objektivitas hukum pada titik tertentu untuk membuktikan. Baik, Mas Rifki. Politik dengan segala validasinya itu bisa dinyatakan juga sesuai dengan validitas hukum. Baik, saya tanya ke Prof. Burhan ya. Ini kan kalau lihat konfigurasi politik Sudewo itu kan 8 partai ya ketika dia memenangkan gitu. Apakah memang probabilitas dimakzulkan itu tetap terbuka atau ada dinamika mengkooptasi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja.